Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiyarti, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Garut. Saat ini sedang mengerjakan tugas modul 1.1A6, yaitu demonstrasi kontekstual. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak-anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun mengenai hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikir, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan sebuah karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Pendidikan adalah taman, pendidik adalah petani atau tukang kebun. Mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, sama artinya dengan soal perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman. Misalnya, kalau sebutir jagung yang baik dasarnya jatuh pada tanah yang baik, banyak air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup, maka pemeliharaan dari Bapak Tani tentu akan menambah baiknya keadaan tanaman. Demikian pula dengan anak didik. Jika kita terus didik, kita tuntun, kita bina dengan kebaikan-kebaikan, hasilnya tentu akan menghasilkan yang terbaik. Tapi jika kita membiarkan benih tersebut kekurangan, tidak ada pemeliharaan, maka hasilnya akan tidak baik. Maka jika biji itu akan dapat tumbuh lebih baik daripada biji lainnya, perlu kita mendidik dan menuntunnya ke arah yang lebih baik. Perlu pemeliharaan yang maksimal. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan. Yang kedua, bersikap seperti petani dan tukang kebun dalam kehidupannya yang memberikan pemeliharaan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, melakukan pendidikan budi pekerti. Dan yang keempat, pendidikan dilakukan berpihak pada murid. Adapun implementasi pembelajaran di sekolah, yaitu melakukan bimbingan yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik dalam pembelajaran, kemudian pengembangan dalam bidang literasi, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menumbuhkan sikap mandiri, kreatif, dan kreativitas para peserta didik. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melakukan perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi
ataupun alam dan lingkungan sekitar sekolah kita berdasarkan karakteristik peserta didik dan dikaitkan dengan materi, dengan kehidupannya, atau dengan melakukan pembelajaran konteks. Kegiatan pembiasaan karakter seorang pendidik, selain mentransfer ilmu, kami juga melaksanakan penanaman budi pekerti melalui pembiasaan karakter. Di sekolah kami, pembiasaan karakter dilakukan seperti embun pagi dan kegiatan senyum, salam, sapa, santun atau 4S. Sebagai seorang pendidik, kita harus terus mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi diri kita. Salah satu cara saya meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti kegiatan diklat-diklat atau seminar-seminar pendidikan yang menunjang kepada proses pendidikan, yang menunjang untuk meningkatkan keberhasilan pendidikan. Salah satunya, saya juga mengikuti CGP ini adalah untuk mengembangkan kompetensi diri saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.